kedua ini kita akan masuk pada membahas bagaimana isi dari surat-surat yang menyertai Al-Fatihah. Namun tadi ada yang kurang saja kira-kira bahwa dalam surat Al-Fatihah itu ada doa juga di belakang itu yang kemudian kalau kita berjamaah itu diikuti oleh jamaah atau makmum. Bagaimana Ustaz? Iya. Jadi tadi kan saya katakan bahwa isi surat Al-Fatihah adalah pujian, sanjungan dan sebagainya, kemudian permohonan. Diakhiri dengan waladhdallin, ada amin ya. Amin. Apa artinya amin? Amin artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah ya. Nah, baca amin ini tidaklah bersamaan antara imam dan makmum. Kalau bersamaan oleh Allah diampuni dosa-dosa kita itu. Nah, imam baca aminnya juga harus keras. Amin, sehingga bareng dengan makmum. Amin. Kadang-kadang makmum mendengar dan kemudian bisa menyertai tadi. Iya, jadi bersamaan. Aminnya bersamaan. Demikian tambahannya mengenai masalah Fatihah tadi. Lalu di tahap berikutnya Ustaz. Ya, baca surat. Membaca surat ya. Itu hukumnya sunnah, tetapi kan sangat lebih baik kepada saat kemudian itu juga dilengkapi dengan bacaan surat pendek. Benar. Baca surat diawali dengan baca basmalah untuk memisahkan antara surat Al-Fatihah dengan surat yang akan kita baca. Kecuali surat ini At-Taubah memang tidak boleh baca basmalah, tidak boleh ya. Langsung. Mungkin kita ambil surat pendek dulu ya. Namanya Inna A'tayna ya, misalnya saja ini pendek. Inna A'tayna kal kausar ya. Coba kita resapi itu. Inna, sesungguhnya kami, maksudnya Allah, A'tainaka, telah memberi engkau Muhammad al kausar. Al kausar itu nikmat yang banyak. Walaupun itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga kepada kita. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, maka sholatlah kalian li rabbika, untuk Robmu. Sholat wajib maupun sunnah itu hanya karena Allah saja, tidak untuk yang lain. Wanhar, dan berkurbanlah. Ini jadi mengingatkan kita, kita itu adalah tiap tahun kalau bisa menyembelih binatang kurban juga karena Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu atau memusuhi kamu, huwal abtar, orang yang terputus. Ini mengapa dikatakan begitu? Karena ketika putranya Rasulullah SAW meninggal dunia, yaitu Ibrahim maupun yang laki-laki yang lain adalah Qasim ya, Qasim. Kata orang-orang kafir, wah Muhammad sudah terputus itu, tidak akan lagi dikenang oleh siapapun, tidak akan disebut lagi namanya. Ternyata tidak. Tapi justru Rasulullah tidak terputus hubungan kita dengan beliau. Tiap saat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyebutkan nama beliau. Ketika azan menyebutkan nama beliau, iqomah nama beliau disebut juga. Pokoknya tidak ada waktu tanpa menyebut nama beliau. Iya. Sekarang saja ini pasti ada orang azan di tempat yang lain. Dan pasti ada orang sholat di tempat yang lain. Ada orang iqomah di tempat yang lain. Jadi orang kafir mengatakan abtar, terputus. Tidak, ternyata. Kalau istilah orang sekarang itu, dia akan mengatakan habislah kau gitu. Betul. Justru yang terputus mereka. Sudah tidak ada sebutan lagi. Mereka tidak ada sebut-sebut lagi. Kecuali sebutan jelek, tabat yada abilah walab tabat yada abilah watab. Itu. Terus ini Ustaz, ada ini sedikit agar kemudian kita tidak lupa. Kadang ada orang yang kemudian sholat itu biar kemudian rezekinya lancar. Ini termasuk pembelokan niat atau bagaimana Ustaz? Kan sholat itu hanya untuk Allah, tapi kemudian ada yang menggoda
sholatlah ini apa namanya, sholat duha itu biar rezekinya lancar, sholat biar dapat pekerjaan dan sebagainya, ini kan menjadi terganggu sebenarnya. Iya. Bagaimana Ustaz kalau kita hubungkan ke arah sana? Iya. Kan otomatis Allah akan memberikan sesuatu pada orang-orang yang takwa. Iya. Sama dengan sholat biar badannya sehat. Iya. Ya. Nah, sebenarnya begini, kita tidak usah diniati seperti itu. Allah menjamin, sudah menjamin lah. Kalau sholat duha memang ada hadisnya ya. Oh begitu. Iya, barang siapa yang sholat duha 4 rakaat, maka rezekinya dijamin pada waktu sore hari. Ya, kita tidak usah pikiran kita ke arah rezeki, tapi yakinlah Allah pasti memberi rezeki kepada kita, menjamin rezeki kita. Nah, di samping sholat duha kan sholat itu semuanya ada kata-kata warzukni kan ada ya. Warzukni itu doa antara 2 sujud kan ada itu. Iya. Jadi ketika membaca itu ya sudahlah, mohon benar-benar Allah memberikan rezeki kepada kita berupa harta, kesehatan, ilmu dan lain sebagainya. Iya. Baik Ustaz, itu doa atau satu bacaan surat pendek setelah Al-Fatihah di rakaat pertama maupun kedua, ada surat pendek dibaca di situ. Intinya adalah kita bisa memilih surat mana yang kemudian kita betul-betul memahami itu, dan kemudian juga ada niatan di hati kita untuk mengaplikasikan dari apa yang kita baca itu Ustaz ya. Iya. Nah, kemudian kalaupun kemudian kadang imam membaca surat-surat yang kita tidak tahu, kewajiban seorang jamaah adalah bagaimana memahami, mengaji, mengkaji dengan artinya, belajar terjemahnya dan seterusnya untuk kemudian bisa memahami apa yang dibacakan imam, tentunya itu Ustaz. Iya, benar. Baik, lalu kemudian ini Ustaz, apa setelah sholat dan maksud saya pada saat membaca Al-Fatihah sudah, kemudian surat pendek sudah, kemudian ada takbiratul ikram, takbir untuk menuju pada ruku. Bukan takbiratul ihram namanya. Oh begitu. Takbir pindah. Oh iya. Takbir antara. Begitu sebutannya. Ya bukan ihram lagi. Bukan yang pertama tadi ya. Baik. Jadi kita kemudian takbir untuk ruku ya. Ya, ruku. Ya tetap ucapan Allahu Akbar. Nah, tetap kita resapi bahwa Allah lah yang maha besar atau maha agung. Nah kemudian ketika kita ruku, gerakannya harus benar, posisinya benar, dan yang kita lihat tempat sujud kita, lalu bahasanya ada pilihannya, ada subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli, ada bisa subhana rabbiyal azimi, bisa subhana rabbiyal azim wa bihamdi, bisa. Nah itu diusahakan kita ngerti juga maknanya, supaya apa? Hadir hati kita, meresapi apa yang kita baca. Yang paling pendek kan subhana rabbiyal azimi, ya. Maha suci Robku yang maha agung. Wah, Allah benar-benar senang ketika kita membaca maha suci Robku yang maha agung. Kita wa bihamdi boleh dengan memujinya, atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli, subhanallahumma maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu Allah maghfirli, ampunilah aku ya Allah, juga bagus. Pokoknya itu mengandung doa, pujian dan doa, dan memasucikan Allah. Allah menyukai itu, insya Allah apa yang kita harapkan akan diberikan oleh Allah. 3 kali bisa, baca sekali juga boleh, tidak apa-apa, tapi tumaninanya ada. Ya. Jangan subhanallah rabbiyal azim sampai Allahu liman hamidah, enggak ada tumaninah, jangan sampai. Ya. Jadi tumaninah itu menjadi poin penting Ustadz ya, dalam sholat itu. Iya. Baik Ustadz, lalu kemudian setelah ruku itu berdiri kembali. Berdiri. Dengan membaca takbir. Nah, bukan takbir, sami Allah. Oh, masya Allah ya. Sami Allah liman hamidah. Iya. Ya. Ini apa makna dari bacaan itu Ustaz? Sami Allahu liman hamidah.
Mudah-mudahan Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Nah, sami'a itu mendengar, sami Allah, mudah-mudahan Allah mendengar liman hamidahu bagi orang yang memujinya. Jadi kan tadi kita memuji Allah ya. Pada saat rukuk saat ya. Iya, kemudian kita memohon agar Allah mendengar orang yang memujinya. Kemudian kita baca ada yang pendek, Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabb kami walakal hamdu. Milikmulah segala puji. Bisa juga mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, boleh juga. Atau mil'a juga boleh. Atau tidak usah baca itu juga boleh. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Hamdan katsiran mubarakan, ada yang begitu juga. Monggo, itu beberapa pilihan-pilihan. Ustaz ya. Iya. Baik, setelah melakukan rukuk, kemudian berdiri dari rukuk, Sami Allah liman hamidah, dan kemudian langsung sujud, Ustaz. Sujud. Dalam Ya. sujud itu ada bacaan yang sama persis atau hampir sama, Ustaz, dalam yang dibaca ketika rukuk dan ketika sujud. Ada yang sama, boleh milih. Misalkan baca subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli juga boleh. Tapi boleh juga yang lain, subhana rabbiyal a'la. Atau ditambah wa bihamdi. Kalau subhana rabbiyal a'la artinya kan maksudnya Allah yang maha tinggi. Kalau tadi subhana rabbiyal azimi yang maha agung. Nah, sekarang yang maha tinggi. Ada perbedaan di rukuk, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa Bihamdika Allahumma firli itu sama. Ya. Kalau tadi subhana rabbiyal azimi waktu rukuk, kalau a'la pada waktu sujud ya. Ya. Lalu bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud. Iya. Ya. Ada doa. Ada doa. Doanya juga wah banyak itu. Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu'ani. Itu doa komplit itu. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku. Allahumma firli warhamni wajburni. Cukupkanlah, artinya kalau ada yang kurang supaya ditutup kekurangannya tadi ya. Allahumma warhamni wahdini, dan tunjukilah aku. Minta hidayah juga di situ. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini wa'afini warzuqni. Dan sehatkanlah aku, warzuqni, dan berilah aku rezeki. Ada nambah wa'afini wa'fu'ani, boleh. Ya. Itu doa begitu komplit ya, komplit. Oke, kalau kemudian setelah itu kan katakanlah dihitung rakaat pertama, Ustaz ya. Iya. Dan pada rakaat kedua pun sama, bacaan-bacaan itu diulang. Iya. Dan kemudian kita masuk pada ini, Ustaz. Tasyahud. Ya. Doa tasyahud awal. Iya. At-tahiyatul lillahi wassalawatu wattajibat. Ada yang begitu ya. Ada at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu. Ada. Jadi boleh pilih itu ya. At-tahiyatu lillahi wassalatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita itu kalau 2 rakaat langsung saja setelah baca sholawat kita baca mohon perlindungan ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bisa ditambah lagi Allahumma hasibni hisaban yasira atau ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa-doa sebelum salam itu kata Rasulullah dijamin makbul. Ya. Cuma sayang
kadang ada imam itu yang cepat sekali baca tasyahudnya, kemudian cepat salam, sehingga makmum, saya merasakan sendiri, tidak sempat membaca doa-doa mohon perlindungan, itu tidak sempat. Padahal itu penting sekali. Maka sering saya katakan, bahwa iya lah, jangan tergesa-gesa salam. Toh mau ngejar apa? Kan ada yang dikejar. Tidak segera pun lah mau kemana gitu. Nah, iya. Iya. Baik Ustadz, saya pikir kalau di rangkaian itu sebenarnya sudah cukup ya, bacaan-bacaan itu sebenarnya hanya itu yang diulang-ulang. Iya. Dan kemudian bagaimana pengulangan itu betul-betul mampu menahan hal-hal negatif di dalam diri kita itu, karena semua yang kita permohonkan, yang kita doakan di dalam sholat itu adalah hal yang baik. Iya. Dan kemudian juga harapan-harapan baik. Tapi ketika kemudian tahu-tahu nyelonong ngapain salah itu dirinya sendiri itu Ustaz. Benar. Maka seringkali mereka juga mengkambing hitamkan setan itu. Bagaimana ini gara-gara saya khilaf, ini digoda setan dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana Ustaz kalau bicara tentang begini, kita oleh Allah sudah diberi tuntunan tentang sholat, ya. Kemudian Rasulullah pernah menyampaikan, ini yang sering saya sampaikan ya, sabda beliau, la tuqbalu sholatul abdi illa sulusahu au rubu'ahu au khumusahu hatta usyurahu. Tidak diterima sholat hamba kecuali sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, sampai sepersepuluhnya. Innama yataqabbalu ma'aqala minha. Sesungguhnya Allah menerima ma'aqala minha, yang dia fahami. Ya. Makanya harus ada upaya bagaimana memahami bacaan-bacaan sholat. Kalau kita sudah memahami, kemudian kita menghayati ketika sholat, insya Allah setan itu tidak sempat goda kita. Tidak sempat, Ustaz. Enggak, iya. Tetapi toh ada sesuatu yang kurang Ustaz, sehingga harus ditutup. Misalnya dengan berjamaah. Oh ya. Dengan melakukan sholat-sholat lain itu, bagaimana Ustaz? Menjelaskan ini. Ya. Memang walaupun kita sudah berupaya sholat fardu itu dengan baik, dengan sempurna, dengan khusyuk, upaya ya, tapi ternyata memang tidak gampang. Memang ada godaan syaitan tuh ada. Syaitan itu kan kalau muda itu bisa masuk ke ini, tulang sumsum ke jalannya darah kita itu bisa. Iya. Sirkulasi darah ya. Ya, makanya kita hendaklah sholat berjamaah untuk sholat fardu di masjid. Paling tidak kalau dibandingkan sholat sendiri kan bisa ba'in wa ishrina darajat, 27 derajat kan begitu ya. Kalau kita misalkan sholat kita dapat 1/10-nya, katakan 10% berarti ya, 10%. Tapi kalau dilipatkan ke 27 derajat kan menjadi banyak. Di samping itu sholat-sholat sunnah itu dalam rangka menutup kekurangan-kekurangan kita di dalam sholat fardu. Insya Allah kalau kita rutin sholat sunnahnya itu, maka sholat kita nanti menjadi sempurna. Karena apa? Kekurangan pada sholat fardu bisa ditutup dengan sholat sunnah. Ya Ustaz, mungkin ini menggenapi dari penjelasan mengenai sholat. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang kemudian sholat itu disandingkan dengan zakat. Misalnya wa aqimus sholat, wa atuz zakat dan sebagainya. Ini kira-kira bagaimana menjelaskan ini Ustaz? Ya, wa aqimus sholat wa atuz zakat itu banyak, kurang lebih ada 80 lebih ayat menggandengkan sholat dan zakat. Karena apa? Sholat itu adalah hak Allah, ya. Hak Allah harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Zakat itu adalah hak orang lain, fakir miskin misalkan, itu punya hak dari harta kita. Kalau kita sudah tunaikan hak Allah, belum cukup kalau hak orang lain tidak kita tunaikan, tidak boleh, harus kita tunaikan juga. Makanya Abu Bakar
ketika melihat ada sebagian kaum yang pada masa Nabi mau bayar zakat. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, mereka menolak bayar zakat, walaupun mereka mengatakan tetap sholat. Tetap sholat. Itu dianggap murtad, diperangi. Karena ada satu kesatuan antara sholat itu dengan zakat. Bahkan Iya. disejajarkan tadi Ustaz ya. Benar. Kalau boleh disitir di surat Al-Mu'minun itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, dan setelah itu kan bicara tentang zakat Ustaz. Ya, ada li zakati fa'ilun. Ya. Mengamalkan zakat. Ini artinya bagaimana kemudian hablum minallah dan hablum minanas ini seimbang gitu ya Ustaz. Iya. Atau termasuk di dalamnya, kalau dalam rukun Islam tadi itu setelah sholat di sana ada zakat Ustaz ya. Iya. Maka korelasinya di dalam hubungan interaktif antar manusia ini menjadi berimbang pada saat dia menunaikan ibadahnya kepada Allah dan menuntaskannya kepada sesama hambanya. Kira-kira seperti itu Ustaz. Iya. Sebenarnya ya, seandainya tadi sholatnya sudah benar, saya yakin orang itu tidak medit, tidak bakhil. Dia sholatnya sudah benar dan dia tahu ada perintah zakat, dia akan laksanakan itu zakat. Tidak hanya zakat, puasa pun dia laksanakan. Tidak hanya puasa, haji, umroh, bahkan jihad fisabilillah pun akan dia lakukan. Kalau sholatnya benar. Tapi sholat tidak benar, ya itu tadi tidak ada pengaruh. Tidak ada follow up-nya. Setelah Iya. ini saya mau ngapain saatnya. Maka kemudian kalau kita mau mundur sedikit Ustaz, mengenai sholat tadi itu, sebelum sholat di sana ada syahadat. Ya, Maka di dalam syahadat itu belum dianggap lunas pada saat kemudian realisasi dari sholat, zakat, puasanya itu tidak terrealisir. Bagaimana menurut Ustaz? jadi begini, syahadat kan fondasi itu. Fondasi. Ya. Persaksian tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Allah. Itu ada rukun dua. Pertama yang namanya al-isbatu. An-nafyu, meniadakan. Yang kedua al-isbatu, menetapkan. Kita kan meniadakan Allah, tidak ada ilah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah. Meniadakan ilah. Baru menetapkan illallah, kecuali Allah. Berarti hanya Allah lah yang berhak disembah. Nah, kalau sudah ada dalam hati kita itu keyakinan seperti itu, ya pastilah amal-amal yang lain semuanya itu akan kita laksanakan karena itu sumbernya dari Allah. Ditambah lagi syahadat tentang Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Itu ada perintah apa itu? Yang pertama ittiba, ya, mengikuti apa yang Rasulullah SAW amalkan. Memang dalam mengikuti itu kalau 100% seperti yang Rasulullah amalkan nampaknya berat ya. Makanya Rasulullah mengatakan idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, ya. Jika aku perintahkan kalian melakukan suatu perintah, Suatu amalan, satu urusan, suatu perintah, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Apabila aku larang kalian dari melakukan sesuatu, jauhilah. Itu tidak ada kata-kata mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi larangan itu mesti ditinggalkan sama sekali. Iya. Tapi kalau satu amalan perintah sesuai dengan kemampuan. Ya. Baik, mungkin memang kalau kita coba runtut kembali Ustaz, itu antara rukun iman dan rukun Islam tadi itu, kalau kita ada bicara dalam konteks yang barusan kita obrolkan ini, ya setelah mengimani adanya Allah, tentu kemudian kita meyakini hanya Allah sajalah yang menjadi pemelihara. Maka ketika kita mengimani malaikat-malaikat, maka Allah sudah mengutus malaikat-malaikat itu untuk memantau, mencatat, dan menugaskan dengan berbagai tugas-tugas sesuai dengan petunjuk Allah itu. Nah, maka kemudian keimanan kita efeknya adalah, ya kita jangan korupsi dong, malaikat itu memantau kita. Yo kita jangan
jangan tidak sholat lah, walaupun tidak jamaah. Nah, di rumah pun misalnya ada halangan, tidak harus ke masjid. Nah, kita tetap sholat karena malaikat memantau kita. Iya. Dan kemudian mengimani kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan ini, maka kita tidak pernah mengingkari, menafikan kitab siapapun umat sebelum Rasulullah. Umat, bukan agama saja. Kalau agama itu hanya satu, Islam. Tapi umat Muhammad, umat Ismail, mungkin umat Ibrahim, dan di antara itu ada kaum Bani Israel yang juga banyak menjadi nabi itu. Umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa, dan itu termasuk adalah dari keimanan yang diwajibkan Allah untuk mengimani semua itu. Baik, pemirsa, mungkin ini yang kita perbincangkan mengenai persoalan sholat, ada hubungannya dengan beberapa persoalan tadi itu, dan kita akan ketemu kembali pada video saya yang lainnya. Saya Hasyim Tasmondinoto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.